Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Muhammad Ali dengan NIM 158. Di sini saya dengan keperluan untuk mengikuti mata ujian manajemen konflik, yang mana saya akan menjawab 5 soal, dimulai dari soal yang pertama. Langsung jawabannya saja. Konflik dalam organisasi merupakan hal yang wajar terjadi saat orang-orang di tempat kerja punya perbedaan kepentingan, seperti tujuan atau cara pandang, sehingga menimbulkan ketegangan. Biasanya dipicu oleh tujuan yang tidak sejalan, misalnya tim marketing ingin banyak diskon tapi menolak keuangan. Kemudian komunikasi yang kurang jelas hingga terjadi salah paham biasanya, serta perbedaan karakter dari karyawan tersebut. Kemudian ada juga kayak gaya kerja seperti karyawan senior yang lebih kaku dengan karyawan muda yang biasanya itu lebih santai. Kemudian saya akan menjawab soal yang kedua di bagian A. Konflik yang terjadi termasuk konflik interpersonal karena melibatkan dua individu dengan perbedaan gaya kerja terutama, serta bisa juga dikategorikan sebagai konflik tugas karena berkaitan dengan cara menyelesaikan pekerjaan mereka. Kemudian yang B, strategi yang tepat adalah dengan menggunakan pendekatan kolaborasi, dengan mempertemukan kedua anggota untuk berdiskusi secara terbuka, saling memahami kelebihan masing-masing, lalu menyepakati cara kerja yang seimbang seperti pembagian peran atau standar kerja bersama agar konflik berubah menjadi kerjasama yang lebih efektif. Kemudian soal yang ketiga, 5 gaya penanganan konflik menurut Thomas Gilman. Yang pertama itu ada kompetisi, seperti memaksakan kehendak cocok saat keputusan harus cepat seperti atasan menetapkan aturan tegas saat krisis. Kemudian yang kedua itu ada kolaborasi, mencari win-win solution, misalnya dua tim menyatukan ide agar hasil lebih maksimal. Kemudian yang ketiga itu masing-masing pihak mengalah sebagian, seperti pembagian anggaran secara adil. Kemudian akomodasi berarti mengalah demi menjaga hubungan, contohnya satu pihak mengikuti keputusan rekan karena dianggap lebih penting. Kemudian yang kelima, menghindar, tidak langsung menghadapi konflik, tapi cocok jika masalahnya itu kecil dan juga perlu waktu untuk menenangkan diri sebelum dibahas. Kemudian ke soal yang nomor 4, pendekatan tradisional dalam penyelesaian konflik biasanya berfokus pada win-lose, yaitu mengandalkan otoritas atau hierarki sehingga keputusan itu lebih cepat diambil. Kelebihannya apa? Itu lebih efisien dan tegas, terutama pada situasi yang darurat. Tapi kekurangannya itu ada ketidakpuasan dan juga bisa merusak hubungan kerja. Sedangkan pendekatan kolaboratif menekankan win-win melalui komunikasi terbuka dan juga kerjasama. Kelebihannya apa? Untuk memperkuat hubungan, untuk meningkatkan kepercayaan juga, dan juga menghasilkan solusi yang lebih inovatif. Tapi kekurangannya itu membutuhkan waktu yang biasanya lebih lama, tidak selalu efektif jika pihak-pihak tidak mau terbuka atau situasi menuntut keputusan yang cepat. Kemudian ke soal yang nomor 5. Ini sebagai seorang manajer, saya akan melihat konflik antar divisi sebagai salah satu masalah yang serius karena berdampak langsung pada kinerja perusahaan, sehingga langkah yang diambil adalah untuk mengidentifikasi akar masalahnya. Apakah karena perbedaan tujuan atau komunikasi atau pembagian tugas. Kemudian dipertemukanlah pihak-pihak yang terlibat, kemudian berdiskusi secara terbuka. Kemudian bisa untuk menetapkan tujuan bersama supaya tujuannya itu jadi satu, itu selaras dengan kepentingan perusahaan, serta menyusun kesepakatan kerja yang jelas serta pembagian kerja yang jelas. Kemudian peran dan alur komunikasi sehingga konflik yang dikelola itu menjadi kolaborasi yang lebih efektif dan kinerja perusahaan dapat bekerja lebih optimal.